Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Pi R-Cube yang dibuat oleh PyGuy. Ya, jadi kita punya 4 Sudoku ya hari ini. Dan yang saya suka adalah penempatan setiap garisnya itu sama semua gitu posisinya. Dan titiknya juga sama semua. Tapi nantinya dia bakal memiliki peraturan yang berbeda-beda sih, sesuai dengan warnanya di sini. Dan juga kita harus menyelesaikan puzzle ini secara bersamaan gitu. Jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi, bakal berguna untuk menentukan informasi pada grid lainnya. Jadi sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle-nya. Oke, kita langsung saja lihat peraturannya. Peraturannya agak sedikit panjang ya untuk puzzle ini karena lumayan banyak juga, agak banyak variannya. Tapi cukup standar sih peraturannya. Oke, peraturannya adalah aturan 4x4 Classic Sudoku berlaku untuk setiap grid. Jadi setiap grid di sini aturan Classic Sudoku yaitu setiap baris, setiap kolom, dan setiap kotak 2x2 dia akan memiliki angka 1 sampai 4 tanpa ada angka yang berulang. Kemudian angka pada petak dengan posisi yang sama pada seluruh grid harus berbeda. Oke, jadi selain aturan Sudoku, kita juga punya kayak disjoin gitu ya untuk setiap gridnya di sini. Jadi kayak misalkan di pojok kiri atas seluruh gridnya ini, dia juga harus memiliki angka 1 sampai 4 yang berbeda semua. Angkanya harus berbeda semua, sama juga kayak misalkan di sini harus berbeda semua, atau misalkan di sini harus berbeda semua. Oke, kemudian kita punya peraturan garisnya, yaitu ada palindrom di sini. Angka pada garis abu-abu harus dibaca sama dari kedua ujungnya. Itu maksudnya dua petak ini berisi angka yang sama, supaya bisa dibaca sama angkanya ketika dibaca dari sini atau dibaca dari sini. Kemudian kita punya renban, di mana angka pada garis ungu membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun. Jadi angkanya nggak boleh berulang dan membentuk satu set angka yang berurutan. Contohnya adalah 2, 3, 4 itu adalah satu set angka yang berurutan dan tidak berulang, tapi posisinya bisa bagaimana aja gitu, posisi penempatannya. Bisa aja seperti ini atau seperti ini, itu nggak ada masalah. Oke, kemudian kita punya whispers, di mana angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 2. Dua petak ini selisihnya minimal 2, dua petak ini selisihnya minimal 2. Kemudian angka pada garis biru harus memiliki jumlah yang sama di dalam setiap kotak 2x2 yang dilalui garis. Regin sum lines di sini, jadi kita membaginya berdasarkan segmen garis gitu. Segmen garis yang sepenuhnya berada dalam kotak 2x2. Jadi ada segmen 1 di sini, ini berada dalam box yang berbeda, maka ini merupakan segmen yang kedua. Dan jumlah setiap segmennya itu harus sama. Jadi intinya petak ini harus berjumlah sama dengan dua petak ini. Oke, kemudian kita punya crop key ya di sini. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1. Jadi contohnya 2 dan 3. Itu selisihnya 1. Dan angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, yaitu 2 dan 4. Contohnya. Dan tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja walaupun dua petak ini tidak memiliki titik putih atau titik hitam memiliki properti tersebut. Gak ada masalah. Oke, itu adalah peraturannya. Mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dimana kita mulainya ya? Kita lihat dari grid 1 aja lah, kalau gitu. Palindrom menandakan dua petak ini harus berisi angka yang sama. Oke, berarti oleh Sudoku dia nggak bisa muncul di sini, maka harus muncul di sini. Oleh Sudoku nggak bisa muncul di sini, maka harus muncul di sini. Nggak, sorry. Di sini. Oke, seluruh petak ini berisi angka yang sama. Maka kita bisa melakukan coloring lagi nih. Kayak petak ini harus muncul di sini. Ini harus berisi angka yang sama. Kayaknya masih ada beberapa opsi ya untuk menyelesaikan pattern di sini nih. Kita masih belum tahu polanya bakal seperti apa. Ya, kita move on aja kalau gitu. Di renban sini harus berisi angka yang berurutan. Maka kombinasi yang mungkin ya 3 angka untuk memiliki satu angka yang berurutan antara 1, 2, 3 atau 2, 3, 4. Berarti dia bakal selalu memiliki angka 2 dan 3. Maka kayak petak ini nggak bisa berisi angka 2 atau 3 lagi. Kalau ada 2 di sini, maka tidak bisa ada angka 2 di sini, sama juga dengan 3. Berarti petak ini antara 1 atau 4.
Oke. Dan ya kayak petak ini sih. Petak ini dia nggak bisa, kan jadi di Renban itu harus berisi satu set angka yang berurutan, tapi nggak boleh ada angka yang berulang. Jadi petak ini nggak bisa berulang di sini, nggak bisa di sini oleh Sudoku, berarti hanya bisa muncul di sini. Oke, berarti dia harus muncul di salah satu petak ini ya. Oh, hmm. Kayak ada, bentar. Kayak saya punya ide deh nih kayaknya nih. Ya, dapat. Oke, wow. Kita kita bakal melakukan coloring multidimensi di sini ya. Wah, jadi kita jadi karena ada peraturan ya di mana tadi posisi yang sama itu nggak bisa berisi angka yang sama. Jadi kita bisa mulai kayak bermain coloring puzzle tapi dengan posisi disjoin gitu, menandakannya dimulai dengan posisi disjoin. Jadi kita tahu bahwa empat petak ini harus berisi angka yang berbeda, maka kita bisa menandakan empat petak ini dengan warna yang berbeda. Salah satunya harus berisi angka, yaitu angka dengan warna hijau, angka dengan warna ungu, angka dengan warna orange, dan angka warna biru. Dan kayaknya kita bisa melakukan membagi grid ini dengan warna-warna ini gitu. Karena kayak contohnya di Regen Samlines ini juga memiliki properti yang sama seperti Renban di sini. Petak ini nggak bisa berulang pada garis Regen Samlines-nya. Karena kalau misalkan ini ada 3, jumlah dua petak ini untuk berjumlah 3, nggak mungkin ada 3 dong. Karena pasti harus 3 tambah 0 gitu di sini. Kita hanya menggunakan angka 1 sampai 4 pada Sudoku. Berarti orange nggak bisa muncul di sini oleh Sudoku, nggak bisa muncul di sini, maka harus muncul di sini. Oke. Okay. Iya, ya, ya. Dan sekarang di posisi ini ya. Di sini kita masih butuh satu hijau dan satu biru lagi, maka di sini tidak bisa di sini tidak bisa hijau, maka hijaunya harus muncul di sini dan biru harus muncul di sini. Wow. Keren juga logikanya di sini ya. Saya agak aneh nih. Saya ganti warna biru orange saja karena saya lebih terbiasa dengan warna ini. Oke, berarti di grid ini ungu harus muncul di sini sekarang oleh Sudoku, hijau harus muncul di sini, ungu harus muncul di sini. Nice. Dan di disjoin ini sekarang kita masih butuh warna biru dan orange. Biru nggak mungkin di sini, maka harus di sini dan orange harus muncul di sini. Dan oleh Sudoku, orange harus muncul di sini, biru harus muncul di sini. Wow, coloring multidimensi. Idenya benar-benar luar biasa banget sih di puzzle ini. Logikanya benar-benar mind blowing. Oke, berarti kita sudah mendapatkan seluruh posisi ini ya. Kita masih bisa untuk mendapatkan deduksi lainnya nggak nih? Hijau, agak susah sih. Oh, ungu. Iya, ya, ungu pada garis whispers ini sih. Karena kalau ada ungu di box ini sekarang nggak mungkin di kolom ini lagi. Maka sekarang harus ada di dua petak ini. Tapi kalau kita tempatkan di sini, dua petak ini harus berisi angka yang sama. Dan tapi kita tahu bahwa dua petak ini memiliki selisih minimal 2 gitu. Jadi nggak bisa ada lagi selisih minimal 2. Biasanya bakal 0 di sini dan itu nggak mungkin. Oke, berarti ungu kita sekarang bisa tempatkan di sini dan ungu di box ini sekarang bisa kita tempatkan di sini. Nice. Ada sekarang posisi di sini kita bisa selesaikan semua. Kita butuh biru dan orange. Biru nggak mungkin di sini. Wow. Puzzle keren banget sih. Dan orange di box ini sekarang bisa kita tempatkan. Biru bisa kita tempatkan juga.
Ada disjoin lagi di sini. Sekarang kita butuh biru dan orange. Biru muncul di sini. Ya, sama lagi ya untuk disjoin ini sekarang kita bisa selesaikan juga. Kita butuh hijau dan ungu. Ungu harus muncul di sini oleh Sudoku. Dan sekarang ya oleh Sudoku aja sih ya, biru harus muncul di sini dan orange harus muncul di sini. Oke, kita punya pola yang sama ya sejauh ini untuk grid ini. Namun mungkin beda pewarnaannya aja di sini. Oke, berarti kita sekarang tinggal tapi kita nggak bakal bisa menentukan yang mana yang biru dan orange ya di sini ya. Karena tanpa kita mengetahui angkanya, dua petak ini juga salah satunya memang harus biru dan orange kan ya. Di box ini kita butuh biru dan orange, di box ini juga kita butuh biru dan orange. Di box ini butuh biru dan orange, dan di box ini butuh biru dan orange. Tapi kita nggak bakal tahu biru dan orange di sini tanpa kita memikirkan angkanya gitu. Jadi kayaknya kita harus mulai memikirkan angkanya sekarang. Oke. Oke, berarti kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari regen sama yang dulu deh. Karena petak ini harus berjumlah dua petak ini. Maka minimal 1 tambah 2. Maka orange sekarang adalah 3 ya. Minimal 3, 3 atau 4. Kalau ini 3, maka harus 1 tambah 2. Kalau ini 4, maka harus 1 tambah 3. Maka ini adalah 1, 2, atau 3, dan akan berisi angka 1. Kalau ini 3, ini 1, 2. Kalau ini 4, ini 1, 3. Dan orange adalah 3 atau 4. Biru sekarang juga 1, 2, 3. Oke. Dua petak ini untuk memiliki selisih 1 antara ya ini bisa 2 3 4 ya. Jadi antara 2 3 pair atau 3 4 pair. Dan akan selalu memiliki angka 3. Berarti biru sekarang bukan 3 lagi. Berarti di sini untuk memiliki selisih 1 antara 1 2 1 2 pair atau 2 3 pair. Berarti akan selalu memiliki angka 2. Oke. Hmm. Kita tahu nggak? Kita tahu nggak sih yang mana yang sejauh ini kita nggak tahu terlalu banyak ya soal ungu dan hijau nih. Kalau ini 3, ini 1 dan 2. Kalau ini 4. Oke, berarti ya petak ini nggak mungkin berisi angka 1 atau 3 sih. Karena ada 1 di sini ya. Dan kalau ini 3, ini bukan angka 3. Kalau ini 4, ini harus 1 tambah 3. Maka petak ini tidak bisa berisi angka 3 juga. Maka ini adalah 2 atau 4. Dan oh, bentar. Ini aneh dah. Dua petak ini juga berisi dua angka yang berbeda kan ya. Dan dia merupakan hijau dan ungu. Berarti kita tahu nggak sih hijau dan ungu sekarang hanya bisa 1 2 4? Karena kan dia berada dalam posisi yang sama.
Tapi dia bukan biru dan orange, karena sudah ada biru dan orange di boxnya. Berarti dia hanya bisa hijau dan ungu. Tapi dia harus berisi dua angka yang berbeda. Maka salah satunya harus hijau, salah satunya harus ungu. Berarti sekarang hijau dan ungu hanya bisa 1, 2, 4. Hah. Ya, sebentar. Iya, hijau dan ungu sekarang hanya bisa 1, 2, 4. Ya, kenapa sih kepilih mulu ini? 1, 2, 4. Oke. Dan untuk memiliki rasio 1:2, dia kombinasinya antara 1, 2 atau 2, 4 ya. Berarti akan selalu dipilih dari angka 1, 2, 4 dan ada angka 2 di sini. Maka hijau bukan angka 2 lagi. Berarti 3 sekarang di box ini bisa ditempatkan, di grid ini bisa ditempatkan ya. 3 di baris ini hanya bisa di sini, dan 3 di baris ini hanya bisa di sini. Dan 3 sekarang bisa kita tempatkan juga di grid ini, karena jangan lupa tadi ada disjoin di sini ya. Harus berisi 4 angka yang berbeda, maka 3 tidak bisa di sini, maka 3 di box ini kita bisa tempatkan di sini. Wow. Oke. Dan untuk memiliki titik putih di sini tidak bisa 1 lagi, maka harus 4. Berarti kita tahu hijau sekarang adalah angka 4. Keren. Oke, berarti ungu bukan angka 4 lagi. Pilih mulu dah ini. Ini kita delete aja lah warnanya. Dan ya ini adalah 1 atau 2. Tapi gimana cara kita tahunya ya? Oh, oke. Biru. Ya, dua petak ini kan salah satunya harus biru dan salah satunya harus orange. Berarti salah satunya harus berisi angka 3. Tapi kita tahu tidak bisa, biru tidak bisa berisi angka 3 sekarang, maka orange yang merupakan angka 3. Oke, nice. Berarti kita tahu orange adalah yang 3 dan ini adalah biru yang 1, 2. Oke, 3 di sini harus terhubung dengan angka 24, sudah oke. 3 di sini maka harus berjumlah 1 tambah 2. Berarti ya kita butuh hijau ya di salah satu petak ini, yaitu angka 4. Tidak bisa di sini, maka harus di sini, sehingga menjadi ungu. Oke, dan ini bukan hijau, maka harus ungu. Dan ini adalah yang hijaunya. Ini masih, ya ini belum bisa kita resolve sih. Kita selesaikan ini dulu lah. Berarti kita tahu hijau sekarang adalah angka 4, ungu sekarang tidak bisa ya. Ini runbannya sekarang harus 2, 3, 4, maka ini menjadi 2. Maka biru adalah angka 2 dan sekarang ungu adalah angka 1. Oke, nice. Oke, 2 di sini harus terhubung dengan angka 1 atau 3, tapi tidak bisa 3, maka harus 1. Jadi kita tahu bagaimana ungu dan hijau ditempatkan di sini. Hijau harus di sini sekarang dan ungu harus di sini. Jadi hijau sekarang adalah angka 4, ungu adalah angka 1. Dan yang terakhir ya ada German Whispers di sini ya. Di sini harus memiliki selisih minimal 2, berarti di sini harus 3 atau 4, tapi tidak bisa ada angka 4 lagi. Maka kita tahu bahwa ini adalah yang orange, yaitu angka 3, dan ini adalah yang biru. Dan di sini harus kebalikannya. Wow, luar biasa banget puzzle-nya. Ini adalah 3, dan biru adalah angka 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Pi R-Cube. Ya, kalau menurut saya benar-benar puzzle dengan konstruksi yang brilian banget ya. Penempatan petunjuk yang sangat luar biasa sekali. Memiliki desain yang sangat keren juga di sini, dan tadi logikanya itu benar-benar sangat mind blowing banget sih kalau menurut saya, dengan menggunakan teknik coloring multidimensi gitu ya. Kita menggunakan peraturan disjointnya untuk memulai coloringnya, dan kita bisa melakukan penempatan warna-warnanya pada hampir seluruh grid, dan kita bisa menyelesaikan angka-angkanya dengan sangat menarik banget. Wow, benar-benar konstruksi yang brilian banget menurut saya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.